Gambar Ayub. Ayub. Lanjut. Apa yang dapat kita pahami dari kisah Ayub? Nah, kalau kita melihat bahwa masalah yang dihadapi oleh Ayub itu adalah masalah yang sangat besar. Jadi kalau kita melihat bahwa hanya dalam sehari Ayub kehilangan semua kepunyaannya. Jadi kita bisa bayangkan, nah kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, lalu segalanya hilang, apa yang terjadi? Tentunya kita akan hilang, saudara. Kita akan stres kalau kita tidak memiliki Tuhan. Nah, jadi di tempat pelayanan Erikson, tentunya itu orang-orang yang ini ya, kurang gini ya. Itu karena mengalami stres. Karena apa? Karena tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi ketika dia diperhadapkan dengan masalah, itu yang menjadi beban dia di dalam kehidupannya, sehingga ia mengalami stres. Nah, kalau kita melihat masalah apa sih yang besar dalam kehidupan kita dibanding Ayub? Kalau kita melihat masalah yang dihadapi oleh Ayub pada saat itu, ia kehilangan semua kepunyaannya. Mulai dari apa? Mulai dari keluarga, harta benda, dan kesehatannya. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan bisul, dan dia hanya punya istri dan teman-teman. Nah, tapi kalau kita melihat pada saat ia mengalami sakit itu, apa yang terjadi? Ia juga dijauhi oleh teman-temannya. Nah, tetapi apa yang dapat kita pelajari dari kisah Ayub ini? Dalam kondisi yang merasa terbuang, dia tetap menaruh harapan di dalam Tuhan. Nah, jadi dia tetap kuat dalam suatu masalah yang dia hadapi. Dia tetap kuat. Karena apa? Karena dia menaruh harapan kepada Tuhan. Lalu apa yang dapat kita pelajari? Ia memiliki iman. Jadi imannya tidak pernah goyah. Jadi ketika ia diperhadapkan dengan masalah yang besar pada saat itu, ia kehilangan anaknya, ia kehilangan harta bendanya, bahkan kehilangan segalanya. Bahkan setelah semua hilang, ia mendapatkan suatu penyakit, bahkan dia ditinggalkan oleh teman-temannya. Jadi bertumpuk-tumpuk ya masalah yang ia hadapi. Tetapi apa yang terjadi? Imannya tidak goyah. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Nah, walaupun dalam beberapa perikop kita melihat bahwa ia mengungkapkan seluruh keluh kesahnya kepada Tuhan, tapi pada akhirnya dia memilih untuk apa? Untuk berserah. Lanjut. Nah, apa yang kita dapat pelajari dari kisah Daud yang kita bacakan pada hari ini? Jadi bagaimana sikap Daud dalam menghadapi masalah? Jadi tidak perlu saya bacakan lagi ya, karena sudah jelas bahwa Daud merupakan raja kedua yang paling populer pada saat itu. Lanjut. Nah, jadi ada 3 hal yang dapat kita pelajari pada hari ini. Bagaimana sikap Daud dalam menghadapi masalahnya dalam bacaan kita pada hari ini. Yang pertama yaitu, dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu, minta tolong dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Jadi ketika Daud diperhadapkan dengan suatu masalah, apa yang dia lakukan? Ia bermohon kepada Tuhan. Jadi dia tidak mencurahkan ke media sosial ya Bapak Ibu, tetapi dia bermohon kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan tentang masalahnya. Dia curhat kepada Tuhan, bukan curhat kepada teman, sahabat lamanya, tetapi dia curhat kepada Tuhan dengan masalah yang ia hadapi. Setelah dia menceritakan, dia minta tolong kepada Tuhan. Kenapa harus minta tolong kepada Tuhan? Karena Tuhan yang dapat menyelesaikan masalah kita. Amin. Yang kedua, terpujilah Tuhan karena ia telah mendengar suara permohonanku. Apa yang dapat kita pelajari? Yaitu ketika Daud diperhadapkan dengan suatu masalah, ia tetap bersyukur. Ia tidak memikirkan masalah yang besar itu, tetapi ia tetap bersyukur ketika ia diperhadapkan dengan suatu masalah. Nah, yang ketiga, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Dia memiliki iman. Sama dengan Ayub tadi. Jadi yang kita pelajari yaitu dia memiliki iman. Jadi ketika dia diperhadapkan dengan suatu masalah, dia datang kepada Tuhan, dia berdoa, dia bermohon. Yang kedua, dia bersyukur atas masalah yang ia alami pada saat itu. Yang ketiga, ia memiliki iman kepada Tuhan. Ia percaya bahwa masalahnya tidak besar daripada Tuhan. Lanjut.
Bagaimana cara kita mengatasi masalah? Bagaimana cara Bapak Ibu di tempat ini menyelesaikan masalah? Apakah kita sudah meneladani Daud tadi? Apakah ketika kita menghadapi masalah kita sudah berdoa kepada Tuhan? Apakah ketika kita ketika kita diperhadapkan dengan suatu masalah, kita datang kepada Tuhan? Atau seperti gambar di atas? Nah, kalau kita melihat kebanyakan orang ketika dia diperhadapkan dengan masalah lebih memilih mabuk-mabukan. Jadi sebelum saya juga dekat dengan Tuhan, ketika saya diperhadapkan dengan masalah, ya udah saya cari minuman, saya mabuk. Jadi setelah saya mabuk, saya bahagia, jadi nggak ada masalah saya pikirkan. Nah, setelah saya sadar, kembali saya pikirkan, ternyata saya punya masalah. Jadi tidak selamanya masalah itu terselesaikan ketika kita dengan cara mabuk-mabukan. Nah, tetapi ada begitu banyak orang memilih hal ini. Jadi ketika diperhadapkan dengan masalah, wah ya udah cari minuman terus nongkrong mabuk-mabukan. Tapi saya mau katakan bahwa ketika diperhadapkan hal ini dan kita memilih untuk mabuk, setelah kita sadar kita akan kepikiran lagi masalah itu. Amin. Amin. Yang kedua, lebih memilih untuk jalan-jalan. Jadi ketika diperhadapkan dengan suatu masalah, ya, masalah itu terselesaikan ketika kita jalan-jalan, kita happy. Setelah pulang rumah kepikiran tidak? Enggak. Oh, kepikiran justru bertambah, wah sih ternyata duit saya habis karena jalan-jalan. Nah, tetapi apa yang kita dapat pelajari? Nah, jadi ketika kita diperhadapkan dengan masalah, jangan hanya memilih untuk jalan-jalan, tetapi mari kita berjalan, datang ke gereja, kita datang beribadah. Setelah kita beribadah, apakah ada damai sejahtera? Amin. Kita akan mendapatkan kelegaan, kita akan mendapatkan kesenangan karena memiliki hubungan dengan Tuhan. Yang ketiga, yaitu ketika orang diperhadapkan dengan suatu masalah, banyak sekali yang terjadi, banyak orang yang memilih untuk bunuh diri. Kenapa? Tadi, karena tidak memiliki hubungan dengan Tuhan, karena menganggap bahwa masalahnya itu adalah masalah yang sangat besar, sehingga yang terjadi yaitu bunuh diri. Jadi masalah ini terjadi kadang karena percintaan ya Bapak Ibu. Jadi saya banyak nonton berita, kadang saya baca ini bunuh diri karena ini, karena perselingkuhan. Tetapi cara kita sebagai orang percaya tidak seperti ini. Cara kita tadi bahwa ketika kita diperhadapkan dengan suatu masalah yang besar, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita bersyukur atas masalah yang diperhadapkan dengan kita, dan kita beriman kepada Tuhan. Kita percaya bahwa di dalam Tuhan kita dapat mengatasi masalah itu. Next. Cara orang percaya mengatasi masalah. Jadi ada 3 poin yang saya bagikan pada hari ini. 3 cara orang percaya mengatasi masalah. Yang pertama apa? Yang pertama yaitu mencari Tuhan saat diperhadapkan dengan apa? Dengan masalahnya. Kalau kita melihat dalam Daniel pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-11, pada saat itu ia diperhadapkan dengan masalah. Tetapi apa teladan yang dapat kita dapat dari Daniel ini? Apa teladan yang kita dapatkan dari Daniel? Iman yang besar. Nah, kalau kita melihat bahwa demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari berlutut dan berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Jadi apa yang Daniel lakukan ketika ia diperhadapkan dengan suatu masalah yang besar? Ia melakukan kebiasaannya, yaitu dia datang berdoa kepada Tuhan seperti yang sudah biasa dia lakukan. Ia memuji Tuhan,
ia berdoa kepada Tuhan. Dikatakan bahwa ia melakukan itu 3 kali dalam sehari. Jadi ini suatu teladan yang dapat kita pelajari dari kehidupan Daniel. Jadi ketika kita diperhadapkan dengan masalah, mari kita belajar untuk mencari Tuhan. Yang kedua, apa yang kedua? Bersyukur selalu meskipun dalam masalah. Nah, dalam Mazmur pasal yang ke-86 ayat 12 sampai 13, satu orang membacakan bagi kita. Bisa dilihat ya. Satu orang membacakan bagi kita. Mungkin buka Alkitab yang ada di HP. Mazmur 86 ayat 12 sampai 13. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku, dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Nah, yang dapat kita pelajari, yang tadi kita pelajari dari Daniel, yaitu dia mencari Tuhan saat ia diperhadapkan dengan masalah. Yang kita dapat pelajari dari Daud, ketika ia diperhadapkan dengan suatu masalah, ia tetap bersyukur karena ia percaya tentang terhadap kasih setia Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi ia percaya bahwa Tuhan sudah menolong dia sebelum-sebelumnya. Nah, hal ini yang dapat kita teladani dari poin yang kedua, yaitu kita tetap bersyukur dan kita harus percaya bahwa Tuhan senantiasa menolong kita dalam suatu permasalahan kita. Yang ketiga, Selalu setia, Tuhan setia kepada kita. ya, satu orang kembali membacakan bagi kita. Daniel 3 ayat 16 sampai dengan 18. Kecilannya. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah batu emas yang Tuanku dirikan itu. Iya, tentunya berbicara tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego, ini adalah cerita sekolah minggu yang sangat populer dan saya sangat suka. Waktu saya sekolah minggu, saya suka dengan ceritanya. Nah, tetapi apa yang dapat kita pelajari dengan ketiga tokoh ini? Jadi mereka adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan. Jadi ketika mereka diperintahkan untuk menyembah patung, apa yang mereka lakukan? Mereka tetap setia. Mereka lebih memilih untuk dihukum. Mereka lebih memilih untuk dibuang ke perapian yang menyala-nyala. Jadi yang dapat kita pelajari yang ketiga, yaitu setia. Jadi ketika mereka diperhadapkan dengan suatu masalah pada saat itu, mereka tetap setia karena mereka percaya bahwa Tuhan setia di dalam kehidupan mereka. Nah, sama halnya dengan kehidupan kita. Ketika kita sudah diperhadapkan dengan suatu masalah, mari berlaku setia. Mari kita setia kepada Tuhan. Amin. Amin. Jadi ketiga poin ini yang dapat kita pelajari pada saat ini. Sama-sama kita bacakan poin yang pertama sampai 3. 1, 2, iya. Mencari Tuhan saat diperhadapkan dengan masalah, bersyukur selalu meskipun dalam masalah, selalu setia sebab Tuhan setia kepada kita. Lanjut. Iya. Jadi ini adalah ayat firman Tuhan kalau kita baca dalam Alkitab. Jika kita diperhadapkan dengan suatu masalah, ya, kita dapat lihat dalam Roma pasal yang ke-12, ayat 12, bahkan Matius 6 pasal yang ke-8. Jadi ketika kita diperhadapkan dengan suatu masalah, mari kita datang kepada Tuhan. Amin. Yang menjadi kesimpulan bagi kita. Next. Sama-sama kita bacakan kesimpulannya. Wah, hilang. 1, 2,
Ya. Bangunlah hubungan yang baik dengan Tuhan, sampaikan melalui doa yang menjadi masalah kita, dan percaya bahwa Tuhan setia dalam masalah yang kita hadapi. Iya, yang menjadi kesimpulan bagi kita, bangunlah hubungan yang baik dengan Tuhan, sampaikan melalui doa yang menjadi masalah kita, dan percaya bahwa Tuhan setia dalam masalah yang kita hadapi. Amin. Dengan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak untuk Bapak Ibu kita bangkit.